Ya benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau berjanji, Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau penjaga hidup kami, Engkau memperhatikan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kembali kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami datang memuji, kami datang menyembah Engkau. Dan kami juga Tuhan mau membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang sudah menyertai kami dari awal ibadah ini. Kami percaya di pertengahan ini pun Tuhan, saat kami akan merenungkan dan mendengar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema khotbah saya pagi hari ini adalah pembuat keajaiban. Pembuat keajaiban. Kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya bersama-sama di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 11 sampai ayat 13. Keluaran 15 ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian. Siapakah seperti Engkau di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia dalam kekudusan-Mu, menakjubkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, pembuat keajaiban? Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara, pernahkah saudara menyaksikan sebuah pertunjukan sulap? Pernah ya, saya yakin pernah ya. Baik yang dilakukan oleh amatir, seorang amatir atau seorang yang profesional. Waktu saya masih kecil itu saya sangat senang sekali kalau melihat pertunjukan sulap ya. Pesulap itu mereka mahir sekali membuat trik-trik begitu tertentu yang untuk mereka menyembunyikan sesuatu ya. Lalu kemudian apa yang mereka sembunyikan itu mereka keluarkan dalam bentuk yang lain. Bim salabim, abakadaraba gitu ya. Dengan tongkat sulapnya ketika dia memasukkan tangannya di topi atau di jasnya, tiba-tiba keluarlah bunga, keluarlah kartu, keluarlah uang. Wow, ya. Para pesulap ini mereka luar biasa sekali. Lewat permainan sulapnya kita dibuat kagum. Karena pesulap itu dapat membuat keajaiban-keajaiban yang sangat menghibur. Nah, saudara, bangsa Israel, mereka mengalami keajaiban dari Tuhan. Mereka bahkan menyaksikan secara langsung keajaiban yang Tuhan lakukan. Ini menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa di dalam perjalanan bangsa Israel. Pada waktu itu bagaimana Tuhan membelah laut Teberau dengan cara yang ajaib. Peristiwa ini terjadi ketika bangsa Israel dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Saat mereka keluar dan mereka berkemah di pinggir laut Teberau itu, tiba-tiba mereka menoleh ke belakang dan ternyata tentara Mesir itu mengejar mereka. Tentara-tentara Firaun yang terbaik itu mengejar mereka. Ya. Kalau mereka kembali ke belakang tentu mereka akan kena dengan tentara Mesir itu. Tetapi apa yang ada di hadapan mereka
itu adalah laut Tebrau yang sangat luas. Mereka ada di dalam keadaan yang terjepit. Di belakang ada tentara Firaun, di depan ada laut Tebrau yang luas. Tetapi atas perintah Tuhan, Musa mengulurkan tongkatnya ke laut dan membelah air laut itu. Sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, sehingga membuat air laut itu menjadi kering, menjadi tanah yang kering. Dan Musa melalui nyanyian Musa yang kita baca secuplik saja syairnya itu. Jadi perikop Keluaran pasal 15 ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa ketika Tuhan membuat keajaiban bagi bangsa Israel. Di ayat yang ke-8 dikatakan, karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Ya, ini sebuah nyanyian yang diungkapkan oleh Musa. Bagaimana dengan nafas hidungnya Tuhan saja, segala air itu tersibak kanan ke kiri. Seperti ruang ibadah ini ya. Sehingga di tengah-tengah ini menjadi tanah yang kering. Bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering itu. Saudara, di dalam keadaan yang terjepit, bangsa Israel mengalami keajaiban dari Tuhan. Tuhan membuat keajaiban di depan mata bangsa Israel. Saya membayangkan saudara, kalau saya ada di situ, ya, bersama-sama dengan bangsa Israel dan melihat keajaiban yang Tuhan lakukan, wow, luar biasa. Saya pernah membuat drama musikal bersama anak-anak, ya, dan itu dipraktekkan luar biasa sekali. Kami memakai properti alat-alat begitu ya, ada tarian-tarian yang menggambarkan menyibak. Tuhan itu menyibakkan, menghembuskan nafas. Hanya dengan peragaan begitu saja saya merasa kagum. Apalagi kalau menyaksikan secara langsung keajaiban yang Tuhan lakukan di tengah bangsa Israel ini. Siapa, kata Musa, yang dapat melakukan itu? Tidak ada yang dapat melakukan perbuatan yang ajaib seperti itu selain Tuhan Allah sendiri. Bangsa Israel dibuat takjub menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, bangsa Israel banyak mengalami perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Ketika mereka keluar dari Mesir, Keluaran pasal 14, di situ dituliskan bahwa Tuhan sengaja tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Padahal kalau mereka melewati itu adalah jalan yang paling dekat. Mereka bisa cepat tiba di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan itu tidak menuntun mereka ke jalan ke negeri orang Filistin itu. Tetapi Tuhan dengan sengaja mengajak bangsa Israel itu berjalan berputar di padang gurun, menuju ke laut Tebrau. Saudara, Tuhan mempunyai alasan mengapa Tuhan melakukan hal itu. Dan ini juga dicatat di dalam kitab Keluaran ini. Tuhan mengatakan supaya mereka itu jangan menyesal apabila nanti kalau mereka melewati negeri orang Filistin, mereka akan langsung menghadapi peperangan sehingga mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Tuhan punya alasan mengapa bangsa Israel diajak berputar di padang gurun. Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kadangkala Tuhan terapkan juga ya dalam kehidupan kita. Di masa yang sekarang ini, Tuhan menuntun kita kepada jalan yang berputar. Karena Dia tahu, Tuhan itu tahu kesiapan hati kita.
Kalau kita langsung dituntun ke jalan yang mungkin lebih dekat, bisa cepat sampai, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, itu bisa kita cepat raih. Bisa, Tuhan bisa bawa kita ke sana. Tapi Tuhan itu jauh mengenal kita. Jika kita langsung dituntun ke jalan yang lebih dekat, itu mungkin saja seperti bangsa Israel itu. Kita belum siap untuk menghadapinya. Saudara-saudara, ada banyak alasan ya untuk Tuhan memproses hidup kita supaya kita mengerti maksud Tuhan. Saudara, ketika saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, lulus SMA, saya nggak tahu mau ambil kuliah di mana. Saya berdoa, tapi saya masih tetap belum jelas. Sampai kemudian akhirnya papa saya bilang, udah kamu masuk aja ke jurusan teknik kimia tekstil di Bandung pada masa itu. Ya, perusahaan tekstil, pabrik tekstil itu banyak sekali dan sedang booming ya. Jadi papa saya memikirkan masa depan saya. Udah kamu ke sana aja. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau. Pelajaran kimia di SMA itu, waduh, buat saya berat. Ya, saya nggak bisa. Tapi kok ya papa saya memaksa saya untuk masuk itu. Saya sampai pakai sandal, daftar, dipaksa untuk daftar sana. Supaya kamu cepat dapat kerja. Betul saudara, belum saya lulus saya sudah diincar sama perusahaan-perusahaan tekstil ya. Jadi langsung dapat pekerjaan. Lalu kemudian setahun bekerja, di tahun kedua saya bekerja, Tuhan itu memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya berpikir bahwa kenapa Tuhan, kalau Tuhan mau memanggil saya untuk jadi hamba Tuhan, kenapa enggak waktu lulus SMA aja? Kan ada banyak tuh ketika saya masuk STT Abdiel, ada banyak teman-teman saya itu ya ketika mereka lulus SMA langsung Tuhan tuntun, dapat panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Saya enggak bisa mengerti waktu itu, kenapa Tuhan, kok saya diizinkan kuliah dulu, menyelesaikan kuliah saya, kemudian saya bekerja. Kayaknya diajak berputar gitu ya, seperti bangsa Israel ini ya. Tapi kemudian Tuhan memberi pengertian kepada saya. Saudara tahu, justru di kampus itu Tuhan mempersiapkan saya. Tuhan melatih saya melalui persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di sana. Tuhan membentuk saya, Tuhan mempersiapkan saya. Tuhan tahu bahwa kalau saya langsung ke sana, bukan hanya saya yang belum siap, tapi keluarga pun belum siap. Saudara, Tuhan itu punya planning yang besar dalam hidup kita. Dan di jalan yang Ia tuntun, Ia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Hari ini mungkin saudara juga sedang dibawa berputar sama Tuhan. Saudara mengharapkan sesuatu untuk diri saudara sendiri, untuk keluarga saudara, untuk karir saudara, tapi kok enggak langsung gitu seperti yang kita harapkan. Tuhan ajak kita berputar dulu seperti bangsa Israel ini. Saudara, jangan takut seperti bangsa Israel ini. Sekalipun mereka harus melewati padang gurun, bahkan di dalam keadaan yang terjepit, lihat Tuhan melakukan keajaiban di tengah mereka. Tuhan melakukan perbuatan ajaib bukan hanya ketika mereka akan melewati Laut Teberau itu saja. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 14, bagaimana Tuhan melakukan keajaiban. Tuhan membuat tiang awan bagi bangsa Israel. Sehingga ketika mereka melewati padang gurun, mereka tidak mengalami terik matahari sehingga membakar mereka. Tidak. Tiang awan itu menaungi, menudungi mereka. Bahkan di malam hari ketika Tuhan harus membawa mereka maju, keluar dari perkemahanmu, jalan. Di malam hari Tuhan membuat tiang api sehingga mereka tetap dapat berjalan. Padang gurun yang panas pada waktu siang dan malam hari begitu sangat dingin oleh karena tiang api itu. Maka Tuhan memberikan kehangatan. Tuhan menerangi jalan mereka. Saudara,
ini adalah perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Bahkan di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang kelima, selama 40 tahun perjalanan mereka di padang gurun itu, dikatakan baik pakaian maupun kasut mereka itu tidak menjadi rusak. Di zaman sekarang ini saudara, setahun saja berapa banyak kita harus berganti pakaian ya. Kalau kita membeli pakaian misalnya di akhir tahun, kemudian karena dicuci sekian kali, kalau menurut saya kan dulu belajar ya di tekstil ya. Jadi kalau pakaian itu dicuci sampai 20 kali maksimal loh ya. Ada pakaian tertentu yang 15 kali cuci itu sudah pudar warnanya. Belum lagi seratnya juga menjadi rusak. Tapi bangsa Israel ini 40 tahun dicatat kasut mereka itu enggak rusak. Pakaian mereka juga tidak rusak. Saudara-saudara, bukankah ini perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan di tengah bangsa Israel? Ketika mereka hendak keluar dari Mesir pun Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Saat mereka meminta izin kepada Firaun untuk mereka keluar dari Mesir, banyak tulah yang dikenakan kepada bangsa Mesir, tetapi tulah itu tidak mengenai bangsa Israel. Begitu banyak perbuatan ajaib yang mereka saksikan. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, saat mereka dikejar oleh tentara Firaun dan mereka dalam keadaan terjepit, mereka meragukan Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, perkataan bangsa Israel ini begitu sangat melukai hati Musa dan Tuhan. Mereka tidak dapat mengerti maksud Tuhan yang baik bagi hidup mereka. Apa yang mereka katakan itu, mereka lebih suka jadi budak daripada jadi orang merdeka. Bukankah menjadi orang yang merdeka itu mereka dapat mengecap segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi mereka? Coba lihat diri kita. Jangan-jangan kita juga seperti bangsa Israel ya. Ketika Tuhan hendak menuntun kita, ayo keluar. Keluar dari tempat ini. Saudara, ketika saya bekerja, Tuhan, masa depan saya gimana Tuhan? Kalau saya harus keluar jadi hamba Tuhan, gak pernah terbayangkan. Tapi Tuhan itu punya rencana yang besar. Tuhan punya planning yang besar atas hidup kita. Kadangkala kita lebih suka dengan keadaan kita yang sekarang. Yang menurut pandangan kita sudah cukup baik kok. Padahal Tuhan mau membawa kita pada jalan dan rencana yang lebih besar. Hanya saja saudara, mungkin kita harus dibawa dulu melewati padang gurun. Di sana ada banyak tantangan, tetapi juga Tuhan menyediakan perbuatan-perbuatan ajaib yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini, ketika Musa mendengar penolakan dari bangsa Israel, Musa berkata begini, jangan takut, berdirilah teguh, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan berdiam diri saja. Kita cukup diam dan Tuhan yang akan melakukan keajaiban. Saudara, kesulitan apa yang saat ini sedang saudara hadapi? Apakah saudara sedang kesal dengan Tuhan, menyesal kenapa Tuhan membawa saudara kepada jalan ini? Saudara mungkin sedang menyesali kenapa saya dilahirkan di keluarga ini.
kenapa Tuhan memberikan saya pasangan hidup seperti dia? Mengapa Tuhan memberikan anak ini kepada saya? Mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Mengapa saya sekian lama saya harus mengalami kesulitan ekonomi? Saudara, dapatkah kita mempercayai Tuhan dan tetap berharap percaya kepada Tuhan sekalipun jalan belum terbuka di depan kita? Bagi kita yang menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan, seperti apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel, Tuhanlah yang akan berperang bagi kita dan kita akan berdiam diri saja. Saudara mau mengalami hal ini? Ketika kita dalam kesulitan, kita nggak mampu. Tetapi Tuhan membuat kita berdiam diri aja. Udah diam aja. Aku yang akan bukakan jalan buat kamu. Wow, ini janji Tuhan, saudara-saudara. Ketika mereka berhasil kemudian menyeberangi laut Teberau, mereka menyaksikan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Seharusnya membuat mereka semakin percaya dong sama Tuhan. Ya enggak, saudara? Enggak cuma sekali loh Tuhan membuat keajaiban. Berkali-kali mereka menyaksikan sendiri. Tapi mereka menganggap bahwa itu hal yang biasa. Perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan itu tidak membuat bangsa Israel ini percaya, semakin percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka melewati laut Teberau, maka kemudian Musa ini membawa mereka ke padang gurun yang bernama Syur. Padang gurun Syur. Dan sampailah mereka di Mara. Di sana mereka kemudian, Alkitab mencatat, mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka gak bisa minum di Mara itu. Air di Mara itu pahit. Mereka gak bisa minum. Mereka bersungut-sungut lagi. Bagaimana ini? Kau membawa kami ke padang gurun untuk mati di sini, kami gak bisa minum ini. Airnya pahit. Tapi saudara, Dia Tuhan sang pembuat keajaiban itu. Betapa sangat bersabar atas hidup kita. Juga kepada bangsa Israel. Tuhan sekali lagi membuat keajaiban di hadapan mereka. Tuhan perintahkan Musa, lemparkan kayu ke atas sungai itu. Maka atas perintah Tuhan, air itu menjadi manis. Yang pahit menjadi manis. Siapa yang dapat membuat itu? Seketika, ketika kayu itu dilemparkan, air yang pahit menjadi manis. Siapa yang bisa membuat itu? Hanya Tuhan. Ini janji Tuhan. Tapi kenapa bangsa Israel itu, ya, sekalipun mereka sudah mengalami keajaiban demi keajaiban, tetapi mereka tidak dapat percaya kepada Tuhan. Semua keajaiban yang Tuhan lakukan itu tidak cukup bagi bangsa Israel untuk menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Saat mereka kembali menghadapi tantangan, saat mereka kembali menghadapi kesulitan di depan mata mereka, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup lagi melakukan keajaiban. Bukankah seharusnya mereka dapat mempercayai Tuhan? Karena itu Tuhan menyebut bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, berapa banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Berapa banyak? Namun ketika kesulitan datang, kita seperti bangsa Israel ini ya. Hanya bisa mengeluh, bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Kenapa ini semua terjadi? Berbeda dengan Musa. Ketika Musa melihat keajaiban itu, dia kemudian menyanyikan sebuah nyanyian yang sangat indah. Tentara Mesir katanya, Tuhan buat mereka tidak berdaya.
ketika bangsa Israel melewati tanah kering, ketika juga tentara Firaun itu mengejar, maka Tuhan membuat kembali air itu menutupi mereka sehingga mereka tenggelam. Musa dapat bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan membuat keajaiban lagi. Saudara, pagi hari ini percayalah bahwa kalau Tuhan sudah melakukan keajaiban dalam hidup kita di masa yang lalu, maka Tuhan juga akan melakukan perbuatan ajaib kembali dalam hidup kita di masa ini dan juga di masa yang akan datang. Saudara, semalam saya bertemu dengan sebuah keluarga. Ya, tidak diduga saya bertemu dengan keluarga ini dan kemudian kami makan bersama dan keluarga ini menyampaikan ya kesaksian yang sangat luar biasa bagi saya. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di tengah keluarga ini. Ketika mereka dikaruniai seorang anak dan anak yang lahir, anak pertama yang lahir di dalam keluarga mereka, tentu mereka mengharapkan anak yang sehat, yang normal, yang bisa bertumbuh seperti anak-anak lainnya. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka memasuki padang gurun dalam hidup keluarga mereka. Tetapi melalui kesaksian-kesaksian yang disampaikan, saya melihat bahwa ada perbuatan ajaib di sana sini ketika mereka bercerita bagaimana Tuhan menolong. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan itu. Itu keajaiban yang Tuhan kerjakan. Dan mereka menyaksikan itu berulang-ulang kali. Sekalipun anak mereka kemudian tidak dapat disembuhkan dan Tuhan membawanya pulang. Tetapi keajaiban Tuhan sudah dinyatakan. Dengan cara-cara yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, semua yang mustahil itu dibuat tidak mustahil oleh Tuhan. Mereka mengatakan kalau harus dibawa cuci darah, ada banyak tantangannya, tetapi selalu Tuhan menyediakan. Yang heran ketika mereka menyaksikan bahwa anaknya ini mengalami kelumpuhan, tidak dapat berjalan secara normal karena kakinya pendek sebelah. Tetapi kemudian Tuhan membuat keajaiban dan ini tidak akan bisa dilakukan oleh dokter manapun yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan dapat melakukannya. Saya punya sepupu saudara, dia terkena sakit polio karena waktu bayi dia disuntik oleh dokter sakit panas sehingga mengalami sakit polio. Dan dia harus berjalan tinggi sebelah kakinya ya. Itu berat sekali. Tapi keluarga ini mengatakan bahwa ada seorang yang Tuhan utus, seorang malaikat Tuhan yang berbicara bahwa anak ini akan mengalami keajaiban dari Tuhan. Dan mereka menyaksikan sendiri bahwa anak ini kemudian dapat berjalan secara normal. Siapa yang bisa membuat itu? Hanya Tuhan. Saudara, keajaiban apa yang saudara alami di masa yang lalu? Mari biar mata kita terbuka. Iman percaya kita semakin kuat. Tuhan, Engkau yang sudah membuat keajaiban di masa lalu. Aku percaya bahwa Engkau juga akan melakukan keajaiban lagi dalam hidupku. Percaya saudara, pagi hari ini Dia Tuhan pembuat keajaiban. Mari kita bersyukur. Mari kita memuliakan namanya. Mari kita mempercayai Tuhan sepenuh hati kita. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Tetap miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Pandang Dia. Dia lebih hebat daripada tantangan yang kita hadapi. Amin.
Dia jauh lebih besar dari segala hal kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Dan dia sanggup memberikan jalan keluar. Bangsa Israel diberi jalan keluar. Kita juga anak-anaknya, bangsa pilihannya, akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Mari kita muliakan dia. Kita akan melihat keselamatan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan pujian pembuat mujizat. Saya mengundang para singers, pemusik. Kita mau katakan dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan. Di dalam kelemahanku Tuhan, di dalam kesulitan yang aku hadapi, dalam tantangan yang berat yang aku hadapi, aku tahu bahwa Engkau jauh lebih hebat dari semuanya itu. Oleh kasih karunia Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melewati padang gurun hidup kita. Mari dengan penuh iman nyanyikan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan di dalam kelemahanku ya Tuhan. Di dalam sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, Jauh lebih hebat ya Tuhan. lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Musik mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara, anak-anak muda, kalau saat ini engkau ada di dalam padang gurun hidup, Tuhan menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia tahu yang terbaik bagi hidup kita. Saat ini mungkin engkau tidak dapat mengerti kenapa Tuhan Engkau membawa aku di padang gurun ini. Tapi satu saat engkau akan mengerti maksud Tuhan dalam hidupmu. Dia tahu, dia mengenal engkau. Dia mengenal kelemahanmu, dia mengenal pribadimu. Jangan takut. Dia yang akan berperang bagimu dan engkau akan berdiam diri saja. Izinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Menyatakan mujizat, menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidupmu. Jangan engkau menyerah, jangan engkau bersungut-sungut,
seperti bangsa Israel. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun aku belum mengerti jalan ini, mengapa Engkau membawa aku dan menuntun aku di jalan ini. Tetapi aku mau percaya kepadamu Tuhan. Aku mau berharap hanya kepadamu. Aku mau serahkan keluargaku. Aku menyerahkan hidupku, menyerahkan masa depanku, karirku, usahaku, anak-anakku, semuanya. Aku mau serahkan dalam tangan-Mu. Saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Dia sanggup melakukan perbuatan ajaib dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan kembali pujian ini. Saudara yang saat ini merasa bahwa Tuhan, Kau tahu kelemahanku. Datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau selama ini engkau bersungut-sungut di hadapan. Mari minta Tuhan membaharui hidup untuk engkau melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjun badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang terlupakan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kembali Engkau kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan, sudah kami panjatkan ya Tuhan, dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lee Junling. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan, dapat menjadi rema yang hidup dalam setiap hati dan kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan, Kau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, firman-Mu sudah mengingatkan pada kami semua, sudah mengajarkan kepada kami semua bahwa Engkau-lah Sang pembuat keajaiban, Engkau-lah pembuat mujizat. Di tengah-tengah situasi masalah, tantangan, hambatan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu, Engkau senantiasa menolong. Engkau senantiasa ya Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik. Mungkin di depan kami, di belakang kami, di samping kanan kiri kami,
ada banyak masalah. Tetapi Engkau ada di atas kami. Engkau yang akan mengangkat setiap kami anak-anak-Mu dari segala permasalahan yang kami hadapi. Sehingga kami boleh ya Tuhan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkaulah pembuat keajaiban dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang percaya, anak-anak-Mu yang senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami, setiap hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk ya. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Alami mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban setiap hari, setiap saat dalam hidupmu. Ya, ada beberapa hal yang ingin ditekankan melalui Warta Jemaat pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan menyaksikan liputan ibadah gabungan Berea, Diakonia, dan Beasiswa. Silakan multimedia. My life, and now everything is bright. How great it is! Sing, sing, sing. I'm living my best life. 'Cause I'm living. Come on, put your hands up. Let's go, let's go. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. You are the way, the truth, and life. Yeah. Everything is better with you. You are the way, the truth, and life. Oh, sudah? Ya, sebelum kita lanjutkan, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan bangkit berdiri, kami akan menyambutnya. Saya lihat tadi ada ini. Ya. Silakan bangkit berdiri. Ada saudari Rika Saka Salat Tegal, Sugeng Rawuh, ya Mangga Jumeneng. Oke, berikan tepuk tangan. Ada satu, ada lagi yang lain. Ya. Oh, belakang ada lagi. Oh, puji Tuhan. Welcome, selamat datang. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Majelis akan melayani. Dan sementara dilayani oleh Bapak Ibu Majelis, kita akan memperhatikan beberapa penekanan Warta Jemaat. Yang pertama, telah pulang ke rumah Bapa di surga, saudari kita tercinta, Ibu Marta Boru Sinaga. Beliau ini adalah mama dari Ibu Delima Manurung, istri dari Pak Ferry, Pendeta Ferry. Dan dipanggil Tuhan dalam usia 89 tahun. Dipanggil Tuhan pada hari Minggu tanggal 15 September dan telah dimakamkan hari Rabu tanggal 18 di Siantar, Sumatera Utara. Kami seluruh keluarga besar Gereja Isa Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, selanjutnya dukung dalam doa dan hadir dalam ibadah raya minggu depan. Firman Tuhan dalam ibadah yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Slamet Suharyanto dari GITJ Kayuapu. Kemudian ibadah yang kedua jam 10, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ferry, Bapak Pendeta Ferry Panjaitan dari GKMI Kaliwungu. Sekali lagi sempatkan hadir untuk menerima berkat melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ini.
Kemudian dukung dalam doa untuk acara kudus bernyanyi. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Gereja Isa Al-Masih Kudus bekerja sama dengan LPPD Kudus, Lembaga Pengembangan Pesparawi Kudus, menyelenggarakan acara bertajuk Kudus Bernyanyi dalam konsep home concert yang bertemakan tentang bakti bagi negeri yang akan diadakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober di tempat ini jam 6:30. Silakan hadir, ini untuk umum. Kita akan menyaksikan beberapa perform dari gereja-gereja sahabat yang ikut berpartisipasi memeriahkan acara ini. Catat tanggalnya, tanggal 28 Oktober jam 6:30 di tempat ini. Kemudian berkenaan dengan acara ini akan diadakan doa puasa yang diadakan mulai minggu pertama dan kedua di hari Kamis. Kamis pertama dan Kamis kedua tanggal 3 dan tanggal 10. Doa puasa di tempat ini mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Ya, itu yang dapat disampaikan. Kemudian jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak mengikuti acara penyerahan anak, segera mengambil formulir yang sudah disediakan oleh sekretariat, kemudian mengisinya, bisa menyerahkan kepada saya atau langsung kepada sekretariat untuk diproses, dan silakan hadir dalam acara ibadah yang disertai dengan penyerahan anak tanggal 10 November di ibadah yang kedua jam 10. Ya, itu saja yang dapat disampaikan, dan jangan lupa Rabu, besok hari Rabu tanggal 25 merupakan hari di mana kita bisa berkumpul berkomunitas bersama di PDF. Silakan bergabung di wilayah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tergabung, silakan langsung menuju atau menghubungi gembala wilayah, tutor atau mentornya masing-masing. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan yang berulang tahun bangkit berdiri. Ya, ada. Pak Lukas ada? Pak Penny ada Cik Marcella, ada Kong Lukas, ada siapa lagi? Pak Yo. Ada banyak Yunatan di sini. Ya, ada Cik Mewa di sana. Oke. Silakan Bapak Gembala akan berdoa untuk Pak Yonatan juga. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah kita mengalami mujizat Tuhan dari hari ke hari. Lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan, dan terimalah mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, luar biasa Pak Yo disambut oleh Bu Yani langsung ulang tahun. Ya. Jangan lupa, persekutuan doa dan firman penting bagi gereja ini, ya. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau jadi saksi Kristus, dan kita boleh memenangkan kenalan-kenalan kita, sahabat-sahabat kita, bergabunglah dengan persekutuan doa dan firman. Rumah-rumah yang dibuka untuk persekutuan doa dan firman akan diberkati oleh Tuhan, akan dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan, dan kita boleh bertumbuh menjadi murid Kristus di dalam persekutuan PDF. Ada kegiatan-kegiatan yang penuh. Setiap minggu pilih, jangan setiap hari pergi ke gereja, ya, pilih. Karena kita masih punya keluarga, jadi perlu selektif, sehingga mana yang kita mau datang, mana yang tidak. Sehingga kita juga boleh bertanggung jawab
sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga. Terlalu sibuk di gereja juga tidak baik, ya. Nanti keluarga kita bagaimana memperhatikannya. Pilih ibadah kegiatan yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu ada PDF dan sempat, datanglah. Dan kita mau jadi saksi Tuhan, dan rumah-rumah yang dibuka untuk PDF, kami berdoa supaya Tuhan memberkati rumah-rumah itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami percaya bahwa mujizat yang Engkau kerjakan dan Engkau buat masih ada, dari yang sederhana, dari yang kecil sampai yang besar. Dan ketika kami merasa buntu dalam pemikiran kami kehilangan arah, kami tidak tahu kemana jalan, tapi selalu Tuhan membuat keajaiban untuk keluarga kami. Oleh karena itu kami mau supaya keluarga kami terus beriman, berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati. Syukur untuk usia 1 tahun yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Berkati mereka, jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati. Mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berilah hikmat, berilah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkati keluarganya, anak-anaknya, cucunya, masa depannya, pendidikannya. Tuhan, Engkau yang menyertai anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Kami bersyukur juga bahwa pada minggu ini kami tidak saja membawa hidup kami kepada Tuhan, tetapi jemaat membawa persembahan dalam bentuk berkat-berkat materi sebagai ucapan syukur yang mereka berikan ya Tuhan kepada Tuhan melalui gereja ini untuk mendukung pelayanan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Berkati satu persatu kehidupan mereka, ekonomi mereka, masa depan, pekerjaan, karir yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakit, penyakit ya Tuhan, yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, berilah kekuatan, berilah pemulihan-Mu. Biar Engkau menjamah saudara-saudara kami, untuk para lansia ya Tuhan. Engkau menyertai mereka di rumah-rumah mereka. Mereka tidak bisa bergerak secara leluasa oleh karena umur yang sudah bertambah dan kesehatan semakin menurun. Tapi kami berdoa untuk mereka, Tuhan, kuatkan iman mereka. Berkati jemaat-jemaat yang juga bergumul dengan sakit penyakit yang sampai sekarang belum sembuh. Biarlah mereka boleh tertuju pengharapan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang ada di Gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Jadikan keluarga kami keluarga yang punya pengharapan yang kuat, yang sungguh-sungguh bertumbuh kepada firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Kami berdoa untuk kota kami. Berilah kota ini stabilitas sosial yang baik. Berilah keamanan. Tuhan, jaga kota ini. Kami bersyukur bahwa kota ini merayakan hari ulang tahun yang ke-475 tahun. Dan Tuhan sudah berkati luar biasa sekali. Tuhan, biarlah kota ini menjadi aman dan berita Injil boleh disebarkan. Gereja-gereja boleh bertumbuh bersama-sama dan boleh menyatakan berkat-berkat. Berkati acara Kudus Bernyanyi. Kudus Bernyanyi sebagai satu nama yang baru untuk kota Kudus ini, supaya orang-orang di dalamnya, orang-orang yang bersukacita,
bergembira karena Tuhan, mau bernyanyi, memuliakan Tuhan. Berkati acara ini yang Tuhan, yang digagas oleh Gia Kudus dengan LPPD, Engkau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah yang akan datang, kiranya boleh mengayomi rakyat, menyejahterakan, melindungi. Berkati dunia ini ya Tuhan, berilah perdamaian untuk dunia ini. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau beribadah kepadanya, maka pulanglah, lanjutkanlah hidupmu, lanjutkanlah perjalananmu, dan buatlah keluargamu menjadi keluarga Kristen yang berpengharapan. Dan terimalah berkah dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Menerangi jalan, bisa